Pemirsa Sulu Timur yang kami cintai, pada hari ini saya sangat berbahagia karena saya bisa berkunjung ke salah satu perkebunan buah naga yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di bantaran Sungai Wailongge, perbatasan antara dua kecamatan, Kecamatan Velat dan Sanonggoang. Dan hari ini, seperti yang kita saksikan bersama, ini ada pohon buah naga. Dan menariknya, ini dikerjakan oleh seorang pensiunan ASN. Beliau berani sekali mengambil langkah yang menurut saya cukup nekat ya. Beliau minta pensiun dini dari ASN, dari PNS untuk ini. Oke, kita akan coba berbincang bersama dengan Pak Felix. Beliau pemilik dari lahan. Selamat siang, Om Felix. Selamat siang, Pak. Nah, ini Om Felix, luar biasa nih Om Felix. Ya. Ini kan luas sekali nih. Iya. Lahan ini, Om. Iya. Ini gimana nih Om sampai kepikiran begini, Om? Kita sambil jalan ke situ. Oh iya. Terima kasih, Pak. Ini kan begini dulu, Pak. Ini ada lahan dulu, kebetulan ada keluarga, dia butuh uang. Dia tawarkan saya tanahnya. Akhirnya sudah kebetulan saya ada niat untuk kembangkan naga ini. Saya beli. Nah, begitu beli, saya lihat tempat ini sangat strategis untuk kembangkan tanaman pertanian, tapi saya ambil komoditi naga. Karena kalau kamu komoditi lain orang sudah banyak. Makanya naga nih Om. Makanya saya ambil tanam naga biar hanya saya lah yang mulai tanam naga. Ya. Ini luas lahannya berapa? 1 hektar ya? Iya, ini 1 hektar ya. Total yang dipersiapkan untuk tanaman naga 2,5 hektar, tapi ini baru 1 hektar. Nah, selain naga di sini, selain pohon produksi buah naga, kabarnya juga itu ada ini Om ya? Ada kolam ikan. Iya, ada kolam ikan. Ada tanaman jeruk. Kolam ikan itu ya namanya selain ada keuntungan ekonomi tetapi juga unsur hiburan. Hiburan ya. Kebetulan juga pensiun. Iya. Gitu. Kemarin pensiun ya saya ambil biar hiburan, cari ketenangan batin tinggal di kebun, Pak. Begitu. Terus ini Om, apa namanya? Ini sudah berapa kali panen? Ini tahun ketiga sudah 2 kali panen. 2 kali panen? Iya, tahun ketiga 2 kali panen. Dan hasilnya sekali panen itu bisa berapa itu? Ya relatif. Di tahun pertama karena umurnya masih baru 1 tahun, dia baru waktu itu baru panen 500 kilo totalnya. Karena dia produksinya Pak dari bulan November sampai April, itu secara alamiah. Dia berbuah di bulan-bulan itu. 500 kilo itu produksi dari September sampai April. Tetapi di tahun kedua saya kemarin panen 1,5 ton. Ya, kemarin kebetulan dapat dengan 30.000 per kilo, ya hitung saja sendiri. Ya, tetapi itu ada kepuasan batin. Saya kira ini akan memberikan banyak inspirasi sebenarnya. Iya. Mudah. Ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang mau saya diskusikan dengan Om Felix. Gimana kita bisa diskusi dengan Felix? Saya itu terinspirasi sekali dengan apa yang Felix lakukan. Jadi tidak banyak kan orang yang mau mengurus tanah, apalagi orang seperti Om Felix lah. Mantan ASN, minta pensiun dini, urusnya kebun gitu. Sebenarnya gimana sih ada dalam pikiran Om Felix soal ini? Kan begini Pak, ini saya anak petani. Ya, hanya karena rezeki saja ini masuk menjadi ASN. Dan ASN ini kan punya keterbatasan. Karena itu sebelum pensiun saya kembali mempersiapkan diri sebagai aktivitas pokok saya sebagai petani untuk urus kebun. Tapi kan masih ada 2 tahun harusnya itu. Iya. Kalau kita tunggu sampai pensiun nanti jangan sampai saya tidak berdaya.
Karena itu lagi masih ada energi, saya harus pikirin Uang pensiun ada, Felix. Uang Iya. pensiun ada, taspen ada. Kan begini Pak, ini orientasi kita ini bukan masalah ekonomi saja. Iya. Ya, bagaimana mencari kesejahteraan itu lewat ketenangan batin. Menurut saya urus kebun ini salah satu ruang untuk kita mendapatkan kesejahteraan. Saya tinggal di sini, lebih banyak saya tinggal di sini Pak. Tidur sini, saya nyaman, lihat di kebun, bebas dari gonjang-ganjing Nah, politik. iya, tapi gini. Ya, Tentu bangun ini semua kan tidak mudah. ya. Butuh biaya modal yang cukup, dan berapa banyak sih yang terhabiskan untuk bangun ini? Ya, tidak banyak. Jangan sampai orang ragu usaha itu hanya karena kendala modal. Kita itu mulai dengan apa yang kita punya. Saya juga seperti itu. Waktu itu saya tidak kredit, Pak. Saya dengan apa yang ada pada saya mulai cicil beli kayu tiang ini datang dari Pocokubus. Kemudian kebetulan waktu itu ada kendaraan datang dari Jawa. Jalan sendiri waktu itu? Iya, dari sendiri. Saya beli bibit di Jawa saya, Pak. Saya beli bibit di Jawa untuk datangkan bibit ini. Kenapa saya pilih naga? Saya pilih naga itu. ini. Kenapa harus buah naga kan? Ya, kenapa tidak porang Iya. ketika yang lainnya? Saya memang orangnya unik barangkali, Pak. Saya tidak mau ikut rame-rame. Saya sambil makan Iya, ya? silakan, Pak, Sambil silakan. makan ini ya. Saya tidak mau ikut rame-rame. Saya pilihnya ini karena pertimbangan begini. Ini tanaman ini kan cepat berbuah, Pak. Karena posisi saya pensiun. Saya harus pilih tanaman yang cepat menghasilkan uang. Kemudian banyak tanaman yang menghasilkan uang tetapi membutuhkan energi yang besar. Nah, Kalau saya ini tanam, begitu panen saya sudah tua, berdiri di tanah saya petik. Tidak orang beli tapi saya bisa makan. Kan begitu. dan yang lebih penting kan, kalau ada di tempat ini, Iya. kayaknya semua faktor pendukungnya ada. Itu ada pohon pepaya, ada ikan, ya. Iya, iya, ini ada ikan ini. Segar lah otaknya. Memang ada orientasi ekonomi, tetapi lebih banyak ya untuk hiburan, Untuk hiburan. hiburan hidup. Nah, Ya. sebulan itu Om, setahun lah. Itu berapa hasilnya? Berapa banyak sih? Ini Pak Irwan, ini kan sudah tahun kedua, tahun ketiga. Tahun Tahun ketiga. pertama kemarin itu kita petik 500 pohon dari 750 pohon yang ada di kebun. Hanya 500 yang itu. 500 kilo. Hmm. Tapi tahun kedua saya panen 1,5 ton. Ya, Banyak 1,5 ton. Tahun ini diprediksi meningkat lagi. Lihat, saya kawin 3 malam lalu itu sampai ribuan bunga, Pak. Satu pohon saja itu keluar bunga bisa sampai 20 bunga. Yang jadi bisa berapa kilo tuh? Satu pohon. Kalau 20 bunga itu jadi saja 10 kilo. 10 kilo ya kali saja harga, tanya sendiri harga di pasar naga itu berapa ya? Ya, sekitar Kurang 25 sampai 30 ribu. Ya, sekitar itu. Nah, itu tahun pertama itu 500 kilo. Iya. Tahun kedua, Ini 1,5 ton. nah baru tahun ketiga udah mulai panen tidak? Tahun ketiga baru 300 kilo. 300 kilo. Iya. Ini belum berbuah belum Iya. lagi. Kan dia musim buah itu dari September sampai April nanti. Tadi saya makan ini, pas saya makan Iya. dulu, ini, rasa ini Om. Iya, iya. Beda lah yang dengan yang kita beli di ini. Apakah ini organik semua? Om? Memang konsepnya konsep organik, Pak. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu saya tetap menggunakan pupuk anorganik atau pupuk toko, terutama NPK subsidi NPK. itu ya. Ditambah dengan pupuk sendiri juga. Ya, tambah pupuk-pupuk organik dari limbah kandang ayam. Bekasi itu. Ya, limbah kandang ayam dan juga ada tai sapi melalui proses fermentasi. Saya buat sendiri juga fermentasi. Dan yang lebih penting menurut saya, karena di sini kan bisa memperkerjakan orang lokal juga, Om, ya. Iya. Keluarga banyak juga yang kerja dengan Om. Ya, artinya kan konsep saya kan begitu, Pak. Karena ini konsepnya mau menjadi agrowisata. Makanya sekarang sedang kembangkan di kebun sebelah itu sudah persiapan bibit dan persiapan lapangan sudah. Saya mempekerjakan orang yang tenaga kerja di sini 1 orang untuk kerja tetap. Terus tenaga kerja lain. Tapi ke depan mungkin banyak juga yang Bisa tergantung kebutuhan aktivitas lapangan. Ya. Tadi kan Om Felix ngomong tuh, nah saya ini pengen tenang, mempersiapkan diri pensiun kok. Ya. Tapi Om Felix caleg. Politik itu kan gak mungkin tenang.
Iya, betul. Itu gimana sih hubungannya itu nih? Satu sisi, atau jangan sampai ini hanya orang Jawa bilang dagelan aja, tipu-tipunya Felix saja. Omong mau tenang, tahu-tahunya pensiun mau caleg. Gitu. Ya, artinya kan begini, ketenangan batin hidup di dunia ini, tetapi hidup kita selanjutkan setelah di dunia ini. Untuk mempersiapkan hidup di setelah dunia ini, bagaimana kita membangun kebaikan-kebaikan kepada banyak orang, supaya ada pahalanya untuk kita. Salah satu saya maju caleg itu untuk berbuat banyak untuk orang. Berjuang mensejahterakan orang lewat jalur politik. Karena sadar atau tidak, politik itu bisa mensejahterakan orang. Tapi gini, Ya. sudah jadi camat nih. Ya. Sudah jadi camat. Iya, 9 tahun saya. 9 tahun jadi camat, ya, toh? Iya. Terus sekarang udah mulai buka yang begini. Iya. Memberikan inspirasi banyak orang. Iya. Mempekerjakan banyak orang. Iya. Terus, mau apa lagi? Ayo, Pak Iron, ini waktu saya camat, Ya. saya dari desa ke desa, bagaimana memberikan penyuluhan supaya lahan-lahan petani itu dihidupkan, difungsikan semua dengan tanaman-tanaman. Ada banyak tokoh, ada satu tokoh di Robo itu. Dia pernah tanya saya begini, dia Pak Camat, Pak Camat ini omongannya bagus sekali. Tapi saya tanya dia Bang, saya tanya, berapa yang sudah buat? Waktu itu saya omong tanam cengkeh. Dia bilang, Pak Camat punya sudah berapa cengkeh? Terus? Saya punya sudah sekian, dia bilang. Wih, Pak Iron, saya jujur, waktu itu saya drop. Saya malu, karena saya hanya omong tapi tidak berbuat. Tapi waktu itu saya jawab begini, saya ini tukang, karena ditugaskan untuk omong. Nah, tetapi tidak lanjut dari situ, begitu ada ruang untuk saya kerja sekarang ini, saya mau jawab itu. Saya mau jawab dia punya omong bahwa saya tidak sekedar omong. Maka saya berbuat ini, Pak Iron. Saya berbuat ini. Lalu dengan calegnya itu gimana itu? Calegnya itu ya karena itu tadi saya mau bagaimana konsep menyelesaikan persoalan masyarakat zaman sekarang ini. Persoalan kan kita ini kan tentang kesejahteraan. Banyak sekarang orang-orang mengenai kita lari keluar daerah ke Kalimantan menjadi buruh kelapa sawit. Sarjana sekalipun jadi buruh di sana. Kan di sana tidak lihat ijazah lagi, tapi lihat. Nah, kemudian kalau itu kita biarkan terus, maka mimpi kita untuk besok lebih baik itu tidak akan tercapai. Karena apa? Karena mereka meninggalkan kebun itu akan jadi hutan. Ya. Karena itu bagaimana mereka kembali ke sini supaya olah lahan sendiri, tetapi harus ada niat dari pemerintah ataupun lembaga DPR untuk memperjuangkan, menyiapkan masa depan mereka yang lebih baik. Ya konkretnya gimana Om Felix? Karena DPR itu kan kita tahu dia hanya punya fungsi pengawasan, budgeting, dan ya kan begini Pak. Legislasi ya. Banyak orang bilang begini. Dia nggak bisa eksekusi tuh. Banyak orang bilang begini Pak Iron. DPR itu tidak punya visi misi. Menurut saya itu sangat salah. Lihat di regulasi. Fungsi kampanye itu menawarkan visi misi. Ya, ya. Karena itu visi misi saya Pak Iron begini. Dasarin pertimbangan latar belakangnya, saya melihat banyak tidak mendekati masyarakat, tidak sadar, tidak paham tentang persoalan-persoalan masyarakat. Kenapa tidak paham? Karena memang tidak dekat dengan masyarakat. Sudah pilih mereka tinggal di tempat lain. Karena itu sebagai masukan selama 9 tahun saya jadi camat, saya lihat banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat. Karena itu visi politik saya itu menjadi DPR atau menjadi legislator yang akomodatif, inovatif, dan aspiratif. Nah, sedangkan misi itu bagaimana menghadirkan balai tenaga kerja di kecamatan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk mengelola lahan-lahan atau potensi-potensi yang ada pada kita. Kita tidak mengharapkan besok saya jadi apa tanpa ada dasar yang kuat. Tetapi kalau kita besok jadi kaya karena lahan saya ada, karena keterampilan saya ada, ini yang pasti. Kan begini, orang banyak sekolah sampai sarjana, tetapi pulang nganggur. Karena ketersediaan lapangan pekerjaan di birokrasi, di lembaga pemerintah sangat terbatas sekali. Karena itu dia kembali ke kampung, tetapi ketika dia tidak dilatih, maka dia akan jadi pengangguran.
Ya, akan menjadi pengaruh. Karena itu harus dilatih ini teman-teman yang kerja yang produktif. Yang berikut, kita sebagai pemerintah ini lihat permasalahan orang banyak ke Kalimantan itu menjadi buruh kasar di sana. Ini bahasa saya, kuli di lahan orang di sana karena orang bisa sejahtera karena kita yang kerja. Tetapi di lahan sendiri kita ini tidak bisa dikelola. Akhirnya kita jadi miskin. Mereka pulang ke sini, hutan semua di kebun. Akhirnya mau jadi baik seperti apa? Iya, tapi kalau balik nanti kerja itu banyak juga di kecamatan itu di mana itu? Di Labuan Batu itu banyak sedikit tuh yang ikut itu. Kan begini Pak Pero, di dana desa, penggunaan dana desa itu ada yang namanya pemberdayaan. Pemberdayaan termasuk melatih tenaga kerja. Itu ada. Tetapi hampir pasti pelatihan tenaga kerja di tingkat desa itu tidak ada. Karena memang tidak ada lembaga yang menyelenggarakan pelatihan itu. Ya juga sih. Ya, itu kita realnya di situ. Ya saya sangat sadar bahwa tidak mungkin semua ada di kecamatan, tapi misalnya satu dapil ini minimal satu dapil ini harus ada satu balai tenaga kerja. Dan Om Felix punya komitmen untuk mendorong itu ada di dapil Om Felix. Bisa jadi. Kan begini, kan kita ada aspirasi Pak. Misalnya aspirasi kita pecahkan dari 1 miliar katanya, aspirasi DPR yang sudah ini 1 miliar. Misalnya kita ambil 100 juta itu pelatihan tenaga kerja. Ini dana untuk pelatihan, tinggal dibuat penelitiannya. Latihlah mereka. Kan tanggung jawab kepada negaranya kan ada dokumennya semua. Bukan balainya, berarti untuk pelatihannya. Iya, untuk pelatihannya. Memberikan pelatihan untuk membiayai pelatihan tenaga kerja orang lokal. Iya, kan begitu. Lalu visi yang lain? Visi yang lain itu tadi padat karya pertanian. Gimana itu? Padat karya pertanian itu kan begini. Karena banyak orang lari keluar itu karena memang tidak ada uang. Tetapi kita kesana untuk mencari pekerjaan itu biasa karena mencari hidup. Tapi yang sangat memalukan, mereka jadi buruh kasar di sana. Mereka di sini ada lahan, tetapi mereka kerja lahan orang. Logikanya di sana dia produktif lahannya, 5 tahun lagi menghasilkan lahan orang, tetapi pulang kampung sendiri dia jadi hutan kebunnya. Sehingga bagaimana kita mau besok harus lebih baik dari hari ini kalau tidak dipersiapkan dengan baik. Karena itu saya bilang padat karya pertanian itu suruh masyarakat kerja lahan kebunnya sendiri, dibiayai oleh dana aspirasi, kemudian beli bibit dari dana aspirasi. Contohnya Pak Irwan begini. Ini masuk dalam memang tidak semua masyarakat, tidak semua ini orang di dapil 3 ini nanti ini dapat dana itu. Katakanlah ini kan proyek. Sama seperti ini buat jalan di kebun itu. Kan begitu. Nah, ini juga bukan buat jalan, tetapi misalnya menanam buah naga di satu lingko untuk menyiapkan sentra perkebunan. Iya. Kita mulai mempersiapkan lahan. Mempersiapkan lahan itu ada biayanya. Biayanya itu jatuh ke pemilik lahan itu. Kau kerja kebun sendiri, ini ada dananya. Kemudian kau gali lubang untuk menyiapkan lubang tanam, ini ada dananya. Kau menanam ini bibitnya. Kan begitu. Ini bibitnya. Akumulasi itu mungkin 100 juta misalnya. Dana aspirasi yang sudah dipecah-pecah. Dan itu ambil dari dana aspirasi pokir tadi. Iya, ambil dari situ. Itu bisa, Pak. Bisa. Sangat bisa. Kemudian misi yang ketiga saya punya itu Pak Irwan. Bagaimana pemerintah itu ada keberpihakan untuk memasarkan hasil pertanian. Tidak semua komoditi. Kalau komoditi yang sifatnya pasar terbuka atau pasar sempurna seperti beras masih antar produsen dan konsumen harus seimbang. Tanaman perdagangan lah misalkan. Kalau tanaman perdagangan seperti kebutuhan industri, ini kan ini monopoli Pak. Yang mengolah membutuhkan itu hanya perusahaan pengelola. Bukan monopoli, monopsoni. Monopsoni itu satu pemilik, satu pembeli. Dia menjual, hanya dia penjualnya. Ya. Sedangkan kalau monopsoni, pembelinya hanya satu. Penjual banyak. Iya. Itu tadi. Ini kalau dibiarkan, maka masyarakat ini selalu dirugikan. Karena itu butuh kehadiran suatu
kebijakan pemerintah Hmm. untuk menghadirkan balai latihan badan usaha milik daerah itu untuk berpihak itu membeli nih orang ini supaya Nah, dia menjual ke perusahaan itu satu-satu. dan porang itu harganya kan sudah jatuh itu. Oh, so 2.000 Pak, itu pun langka orang beli itu Iya. 2.000. Nah, dulu sampai termasuk saya tanam porang di sini saya beli dengan 125.000 biji katak 1 kilo per kilo. Ah. Tetapi begitu saya lihat harga sudah jatuh, akhir minat saya untuk tanam terus sudah tidak mau. Tidak mau. Ya, saya sudah bongkar porang. Porang. Karena itu butuh kebijakan pemerintah. Fungsi DPR itu kan memang ada 3, Pak Iron. Fungsi legislasi Budget. untuk membuat aturan, fungsi anggaran atau budgeting, dan fungsi pengawasan atau controlling. Nah, Itu fungsinya. Tetapi bukan hanya di situ saja. dia harus melampaui itu. Kita harus kembangkan. Ah. Fungsi legislasi itu bagaimana buat kebijakan untuk membela petani. Kebijakan ya seperti badan usaha milik daerah itu harus Didorong ke sana. didorong untuk membeli hasil-hasil pertanian supaya melindungi petani. Kemudian fungsi anggaran, bagaimana menyiapkan anggaran itu untuk padat karya pertanian. Kan begitu. Dia bisa mendorong ke sana. Nah, memang begini, ada yang langsung menggunakan dana aspirasi DPR, ada yang kita dorong kebijakan pemerintah daerah. Tetapi kan kita yakinkan lewat sebuah kebijakan bahwa pemerintah daerah buat ini dengan alasan-alasan yang masuk akal, kan gitu. Ya. Nah, ini yang saya dorong. Kemudian yang keempat, Pak Iron, saya dorong pariwisata kita ini di Labuan Bajo ini kan sudah mendunia, tetapi semua objeknya hanya Ada di laut. ada di laut, khususnya di Komodo saja. Sedangkan Manggarai yang begini luas ini tidak pernah dapat menikmati kunjungan itu. Karena itu kita bagaimana mendorong wisatawan ini jangan hanya ke Komodo, tetapi datang ke kebun kita, ya toh? Datang ke kebun kita. Karena itu bagaimana menumbuhkan agrowisata berbasis petani. Ya, ada korelasi antara padat karya pertanian tadi itu dengan ini tumbuhnya agrowisata berbasis petani. Tapi ini Yong, omong itu tadi pariwisata. Iya, iya. Saya ingat visi dan misi Pak Bupati kemarin itu. Iya. Salah satu memindahkan uang dari laut bawa ke darat. Saya membayangkan itu bahwa pemerintah daerah itu harus mendorong spot-spot pariwisata baru yang ada di daratan ini. Iya. Nah, dan saya pernah diskusi dengan seorang pakar, Iya. Yando. Dia ngomong gini, pariwisata di laut itu boros. Iya, iya. Dan yang untuk itu bukan orang lokal. Iya, iya. Karena misalkan untuk living itu butuh biaya besar. Iya, iya. Dan itu harus korporasi besar yang punya modal cukup. Kalau mau ada trickle down effect, itu harus ke darat. Iya. Nah, itu sejalan tuh. Mungkin tadi Om Felix bilang. Apa yang membayangkan dengan pariwisata, dengan perkebunan gini? Kan begini, Pak. Pariwisata sekarang yang terjadi ini kan kita hanya konsentrasi ke laut. Contoh kan di wilayah Dapil 3 ini, begitu bulan Januari, Desember dan Januari itu rame-rame orang ke berenang. Tetapi yang terjadi di sana itu menerima panas, lapar, ya toh? Karena tidak ada warung di sana, tidak ada. Kemudian di sana tidak ada naungan. Karena itu saya bagaimana mendorong, menarik mereka datang ke kebun. Karena apa kelebihannya di kebun Pak Iro? Dia bisa makan. Ya, di sini dia bisa menikmati indahnya pemandangan kebun, kemudian sejuk. Yang berikut dia bisa makan-makan. Ya toh? Misalnya pas buah ini matang, Itu pas ikan udah besar. ya, pas ikan sudah besar bisa sambil mancing, sambil makan mancing sambil makan buah naga. Ini yang saya konsep. Dan mudah-mudahan dengan program Pak Bupati itu memindahkan Uang dari laut. uang dari laut ke darat. Ini salah satu Jalannya. jalan nyatanya. Oke. Ya, begitu. Ya, mudah-mudahan ke depan ini mudah-mudahan berkembang karena memang ini saya butuh waktu untuk persiapan. Ya. Kita ngomong politik ini, Mas. Iya, iya, siap. Ngomong politik di sambil rokok kok. Iya, santai siap. aja. Iya, siap. Politik Dapil 3 nih Om Felix. Iya, iya. Orang kan ngomong. Iya. Om sambil rokok. Oh iya, siap, Kalau Pak mau Iro. bakar dulu gitu. Kita kan ngobrol santai. Karena masa ngomong politik panas kita nggak santai gitu. Iya, iya, siap. Orang bilang politik itu mahal. Iya, iya. Gimana menurut Om? Om masih mau maju? Masih serius? Ya, saya kan begini Pak, saya sadar bahwa saya kalau dari sisi anggaran saya kalah.
Ya toh? Karena saya datang lagi dari ASN yang tidak punya apa-apa tapi saya maju. Ah, Tapi saya punya keyakinan bahwa masyarakat tidak masih semua ada yang orang masyarakat, baik lah. ya, tidak semua masyarakat bisa dibeli. Kan begitu. Mereka punya harga diri dan mereka punya mimpi tumbuhnya seorang pemimpin yang baik. Ya toh? Saya punya harapan seperti itu. Tetapi kalau kenyataannya lain ya itu sudahlah. Yang penting saya maju itu dalam rangka memperjuangkan sesuai visi misi saya tadi. Yang berikut, saya mendorong orang-orang lain supaya jangan takut maju politik. Kalaupun kenyataannya lain, ya itu sudah biasa. Karena kesuksesan itu hasil dari sebuah kegagalan. Wah, Nah, mantap. ya. Jangan ngomong gagal dulu ya. Ini baru maju Iya. kita ngomong gagal. Ya toh? Nah. Artinya bagaimana kita tahu gagal dan sukses kalau tidak mulai? Tidak Kan begitu logikanya. Karena itu ya kita berani. Dan saya punya optimisme Pak Iron, kalau saya berhasil maka akan tumbuh caleg-caleg lain. Akan. Karena apa? Orang semua selalu takut dengan incumbent. Hah, Ya, seolah-olah incumbent ini tidak bisa kalahkan. dikalahkan. Nah, inilah optimisme kita. Saya membuka jalan bagi teman-teman. Dengan modal visi dan 4 misi tadi. Iya, saya siap. Kalau kita niatnya untuk mensejahterakan orang, pasti orang juga akan pilih kita dan Tuhan juga merestui. Mudah-mudahan, Pak Iron. Ya, semoga alam semesta mendengar. Siap, Mendengar itu semua, Felix. siap. Tapi yang penting juga, Felix. Ya, Ya, kadang, ya kalau kita ngomong mengkritik itu sedih juga. Iya. Generasi muda kita yang mungkin bilang tadi banyak yang ke Kalimantan. iya, iya, iya. Bahkan rame-rame hanya rame-rame berupaya untuk masuk ke negara, menjadi pegawai negeri, Iya. menjadi ini. Om Felix yang pegawai negeri malah milih keluar, pensiun dini, kan itu. Nah, ini mungkin menjadi PR kita bersama. Iya. Dan harapannya, apa yang dilakukan Om Felix ini bisa memberikan inspirasi terhadap orang muda Iya, kita yang ada di iya. tempat lain. Ya, ini kan begini. Memang banyak orang yang memimpikan itu, khusus kita di di Indonesia Timur ini mengharapkan harus bekerja di seolah-olah pekerjaan itu yang mulia itu hanya ada di birokrasi. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa mencari uang itu dan mengabdi itu tidak hanya di lembaga pemerintahan. Kita bisa mengabdi di masyarakat lewat usaha-usaha yang kita miliki. Dan justru dengan begini Pak Iron, saya sudah membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kalau kita kerja di pemerintahan ini kan kita bergantung kepada lembaga pemerintah. Tetapi coba kita keluar dan berani membuka lapangan pekerjaan. Ya walaupun saya baru rekrut 1-2 orang yang pegawai tetap saya, tetapi ada harian tenaga kerja yang harian itu banyak mempekerjakan mereka saya. Begitu. Nah, ini kan niat mulia kita membuka lapangan pekerjaan, dan saya mohon pemerintah daerah mendorong tumbuhnya ini wira swasta di sektor pertanian, karena itu yang paling murah dan bisa atau agrobisnis ya, yang paling mudah dikembangkan. Ya. Kan banyak orang niat ke sana tetapi ke dalam mereka takut modal, takut risiko. Iya, takut gagal karena tadi Ya, butuh saya nih Hafiz, misalnya lihat ini kan paling Iya, Hafiz iya. menghabiskan 50 sampai 100 juta nih Iya, bangun ini. iya. Saya berhitung itu, Iya. kalau ini saya buat begini, kaget besok nggak jadi. Puyeng kan. Ya, harapan saya begini Pak Iron, jangan dulu takut gagal. Tapi kita mulai dulu. Kan Tapi wajar Om, Iya, ada iya. orang muda takut. Gitu. iya. Tapi dengan yang Om Felix lakukan, saya kira Iya. semua akan punya kepercayaan Iya, diri lah iya, ya. iya. Gitu. Itu mudah-mudahan macam ini Pak Iron, ini baru 750 pohon. Dengan produksi tadi itu tahun pertama 500, tahun kedua ini 1,5 ton. Tahun ini saya prediksi bisa sampai 3 ton saja lah. Nah, kemudian sekarang saya sedang kembangkan di sebelah. Kalau saya kembangkan di sebelah 1,5 hektar menjadi 2,5 hektar, maka bukan tidak mungkin mempekerjakan banyak orang, ya kan? Kalau iya toh. Apalagi kalau ini nanti disulap menjadi agrowisata Pak Iron. Wah, itu lebih luar biasa. Iya. Kan Iya. sedang ada upaya ini pendekatan PLN Pak Iron. Apalagi kalau sudah goal DPR-nya juga. Amin. Oke, Felix. Ya. Oke, Felix, terima kasih Iya. waktunya, obrolannya yang sangat bernas dan Iya. menginspirasi banyak. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Harapan saya kalau kita datang lagi nanti ini sudah jadi tempat
wisata. Sudah ada lampu-lampu. Amin. Karena sekarang kabarnya sedang proses. sedang proses di PLN ya. Sudah pendekatan dengan PLN. Sudah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak.